Perkenalkan, nama saya Lenita, NIM 211080, kelas 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sistem indera. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima, rangsang atau reseptor. Alat indera adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya. Alat indera mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Reseptor mata adalah fovea centralis pada retina, yang merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Bola mata terdiri dari 3 lapisan: 1. Sclera, tunica fibrosa, lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. Koroid atau tunica vasculosa, lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Pembuluh darah mensuplai nutrisi bagi mata dan pigmen berfungsi menyerap refleksi cahaya pada mata. Kemudian retina mata atau tunica nervosa, lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor, antara lain yaitu sel kerucut atau konus, peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Kemudian sel konus terdiri dari sel yang peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Sel konus menghasilkan iodopsin berupa retinin untuk melihat saat terang. Kemudian ada sel batang atau basil, peka terhadap intensitas cahaya rendah dan tidak peka terhadap warna. Sel basil menghasilkan rhodopsin berupa retinin dan opsin untuk melihat saat gelap. Mata butuh adaptasi untuk memproduksi rhodopsin saat gelap. Ada struktur bola mata, itu ada kornea, adalah bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva yang melindungi kornea dari gesekan. Fungsi kornea adalah memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Pada aqueous humor, adalah cairan yang dihasilkan badan siliaris dan mengisi bagian depan lensa. Fungsinya memberi nutrisi bagi kornea dan lensa dan membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada kanal sclem, adalah pengatur volume aqueous humor dengan mengalirkannya ke pembuluh darah. Pupil adalah jalan masuknya cahaya ke mata. Iris atau selaput pelangi adalah bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya masuk. Kemudian saat terang, iris akan mempersempit pupil, dan saat gelap, iris akan memperbesar pupil. Otot yang mengatur diameter pupil adalah otot sphincter atau circular dan dilatator atau radial. Struktur lainnya yaitu ada alis dan bulu mata, berfungsi menghindari mata dari air, benda asing, dan kotoran. Kemudian ada kelopak mata terdiri dari lapisan konjungtiva dan otot orbicularis oculi, berfungsi untuk melindungi mata dan memejamkan mata. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran dan pendeteksi keseimbangan. Kemudian reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea, dan untuk keseimbangan adalah otolin. Struktur telinga antara lain daun telinga atau auricula, berfungsi mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. Kemudian saluran telinga berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah. Kemudian saluran telinga menghasilkan serumen yang berfungsi mengumpulkan kotoran. Kemudian ada membran timpani atau gendang telinga, berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Dan ada tulang-tulang pendengaran secara berurutan terdiri dari tulang martil atau malleus, landasan infus, dan sangbur di starper, berfungsi meneruskan getaran suara ke tingkap oval. Hidung berfungsi sebagai indera pembau atau penghiduan. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Struktur saraf
olfaktori. Jalannya rangsangan berupa bau ke otak. Bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi. Bau diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung. Kemudian reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau. Setiap saraf olfaktori bertanggung jawab atas molekul bau yang berbeda, sehingga dapat mengenali beragam bau. Indera pembau bekerja sama dengan indera pengecap sebagai kemoreseptor untuk mengenali rasa sekaligus bau. Kemudian ada lidah berfungsi sebagai indera pengecap. Reseptor lidah adalah papila tonjolan yang terletak di permukaan lidah, dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Kemudian struktur papila dan tunas pengecap. Penyebab munculnya rasa-rasa utama di lidah. Rasa manis disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Kemudian rasa asin disebabkan oleh ionisasi garam-garaman seperti natrium klorida, dan rasa asam disebabkan oleh ion suatu zat seperti azan sitrat atau jeruk. Rasa pahit disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa manis. Rasa pahit juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau toksin. Kemudian rasa umami disebabkan oleh bumbu dan saus tertentu yang bersifat gurih. Penyebab munculnya rasa-rasa lain tidak berhubungan dengan papila lidah. Contohnya rasa pedas disebabkan oleh zat yang mengiritasi permukaan lidah dan memberi sensasi terbakar atau panas. Papila terdiri dari 4 bentuk, yaitu papila fungiform, berbentuk seperti jamur, banyak terdapat di bagian depan dan samping lidah, kemudian terhubung dengan saraf fasial. Papila filiform, berbentuk benang halus panjang, banyak terdapat di bagian depan lidah, tidak mengandung tunas pengecap tetapi merasakan tekstur makanan, terhubung dengan saraf fasial. Kemudian papila circumvallata, berbentuk cincin atau lingkaran, banyak terdapat di bagian belakang lidah, membentuk huruf V terbalik, kurang peka terhadap rasa, terhubung dengan glossopharyngeal. Ada papila foliata, berbentuk lipatan pendek atau palu, banyak terdapat di bagian samping lidah, paling peka terhadap rasa, terhubung dengan saraf fasial V dan glossopharyngeal. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.